Bapak Ibu, saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni Kitab Ibrani pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Ibrani pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Maha Besar Tuhan, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih saat ini kami diperkenankan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu, sehingga iman pengharapan kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Arahkanlah hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya hanya tertuju kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan pemberitaan firman ini. Amin. Ibrani pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 dengan judul Tempat Kudus di Bumi dan di Sorga. Berbunyi demikian. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, itu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian, tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Kemudian masuk ke perikop yang kedua, ayat 11 dan 12 dengan judul Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, dan bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini.
dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Dalam nas kita hari ini, firman Tuhan menjelaskan bahwa ada dua tempat kudus, yakni di bumi dan di sorga. Tempat kudus dalam perjanjian lama terbagi menjadi dua bagian, yakni tempat kudus atau tempat yang kudus dan tempat atau ruangan yang maha kudus. Tempat yang kudus adalah tempat para imam menyelenggarakan ibadah. Sedangkan tempat atau ruang yang maha kudus hanya boleh dimasuki oleh imam besar. Itu pun hanya sekali dalam 1 tahun. Untuk mempersembahkan darah korban, untuk pengampunan dosa bagi dirinya dan bagi umatnya. Saudara sekalian, tempat kudus dalam perjanjian lama ini adalah buatan tangan manusia yang dibuat Musa berdasarkan petunjuk atau contoh yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Bisa kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 9 dan ayat 40 yang berbunyi demikian, bahwa itu harus dilakukan atau dibuat menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya. Demikianlah kamu harus membuatnya. Dan kemudian, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Keluaran pasal 25 ayat 9 dan ayat 40. Dan ia hanya merupakan kiasan atau gambaran. Bisa dilihat tadi dalam ayat yang ke-9 dalam nas ini, khususnya 9a. Sampai tiba waktunya pembaharuan. Dan itu dikatakan pada ayat 10 bagian B. Saudara sekalian, itu berarti bahwa tempat kudus yang di bumi ini hanyalah sementara. Ia tidak kekal. Bahwa kemah suci yang pertama itu dikatakan adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan. Bahwa bilik yang kudus adalah melambangkan apa yang ada di sorga. Bahwa imam yang mempersembahkan persembahan sesuai dengan hukum adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Kemudian katakan bahwa Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kitab Ibrani pasal 9 ini, ayat 9, ayat 23, kemudian juga pada pasal 8 ayat 5, ayat 9 dan juga pasal 9 ayat 24. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan keimaman telah bergeser dari bumi ke surga oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ia adalah sebagai imam besar yang sejati. Saudara sekalian, itu berarti bahwa
apa yang digambarkan melalui nas kita ini. Kita mendapat sebuah pelajaran bahwa segala sesuatu yang berlaku di bumi ini, sebagaimana yang dipahami oleh umat Perjanjian Lama, hanyalah sifatnya hanya sementara. Itu berarti bahwa kita sebagai orang yang percaya, sebagai umat Tuhan, tidak mendambakan atau memfokuskan kehidupan kita hanya pada yang sementara, tetapi kita mendambakan sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi, sesuatu yang memang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kehidupan kita sebagai umatnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, Ia adalah imam besar yang sejati bagi kehidupan kita. Itu berarti bahwa di dalam Dia, melalui pengorbanan dan kematiannya di kayu salib, menjadi tebusan bagi kita sebagai orang yang percaya, bahwa kita memperoleh keselamatan di dalam Dia. Kebangkitan Kristus juga menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal, untuk memperoleh kehidupan yang lebih sempurna, kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bait Allah yang Maha Kudus di bumi ini bukan tempat yang kudus sebagaimana yang diyakini oleh umat Perjanjian Lama. Kita memiliki imam besar di sorga, bahwa dengan pernyataan itu kita tahu apa yang Yesus lakukan sejak kenaikannya ke sorga. Dia telah menyelesaikan segala sesuatu apa yang menjadi kepentingan kita untuk memperoleh selamat itu melalui pengorbanan dan pelayanannya. Dan kemudian Ia menjadi juru selamat bagi kita dan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, marilah kita berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Ia adalah kudus dan mulia adanya. Berarti setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, ia akan memperoleh kemuliaan yang kekal itu. Percaya dan senantiasa yakin kepada Yesus Kristus, karena Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Kita tidak memfokuskan kehidupan kita kepada yang sementara, yang fana, tetapi kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu bersyukurlah, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, memberikan suatu jaminan, memberikan suatu pengharapan, memberikan semangat bagi kita, bahwa kehidupan kita yang dibimbing, dipimpin, dipelihara Tuhan sementara kita hidup di dunia ini, untuk menuju kehidupan yang lebih sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita merendahkan diri. Kita akan berdoa syafaat, dan kita akhiri doa ini dengan bersama-sama dalam hati dan kehidupan kita untuk menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan dalam perenungan kami hari ini. Terima kasih firman-Mu mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa kami memang hidup di dunia ini, tapi kehidupan kami di dunia ini hanya sementara, hanya sesaat. Kehidupan kami dunia ini, kami juga adalah sebagai anak-anak Tuhan, dan berbagai ajaran Tuhan yang perlu kami turuti, yang perlu kami lakukan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Namun
kehidupan di dunia ini sementara. Oleh sebab itu ya Tuhan, arahkanlah hati dan kehidupan kami untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, di mana Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah mempersiapkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang sempurna bagi kehidupan kami selanjutnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami benar-benar mempersiapkan diri dalam atau melalui kehidupan di dunia ini untuk memperoleh, untuk menerima kehidupan yang kekal itu. Kuatkanlah iman pengharapan kami, jemaat-Mu atau umat-Mu ya Tuhan, agar kami tidak mudah terombang-ambing dalam kehidupan di dunia ini, agar kami tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan berdasarkan kehendak Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, kami serahkan seluruh kehidupan kami umat-Mu dalam menjalani kehidupan kami, baik kehidupan pribadi, keluarga kami, dan dalam segenap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Tolonglah kami, berkatilah kami sekalian. Berkatilah segenap tugas tanggung jawab kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kuatkanlah iman pengharapan kami dalam menghadapi berbagai pencobaan dan tantangan kehidupan ini. Berikan hikmat bagi kami untuk menyikapi berbagai keadaan yang ada di sekitar kami, lebih-lebih di masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami selalu berhikmat, agar kami senantiasa menjaga kesehatan dan mentaati berbagai peraturan yang ada. Berkatilah gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis, dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanan, dan tolonglah kami, para pelayan-Mu, agar dapat melakukan tugas pelayanan itu dengan baik. Kuatkanlah iman pengharapan kami dikala kami menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Berkatilah segenap pengobatan dan perawatan, agar kami memperoleh kesembuhan apabila ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi mereka yang menghadapi berbagai pergumulan hidup yang berat, dalam kesedihan, dalam kedukaan. Tuhan, tolonglah kami sekalian. Ya Allah yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus, kami serahkan secara khusus segenap tugas tanggung jawab pelayanan di jemaat GKE Efrata Wahyu di Rungpundu. Tuhan memberkati segenap tugas tanggung jawab pelayanan di sana. Berkati para pelayan-Mu, berkatilah umat-Mu ya Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga mereka masing-masing, agar kehidupan kami tetap dibimbing, dipelihara tangan kasih Tuhan, dan kami dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus, kami serahkan segenap kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Tuhan, tolong bimbing, pimpin, dan pelihara kami dalam kasih kemurahan-Mu, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam menunaikan segenap tugas tanggung jawab kami. Tuhan, menolong kami dan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.